Rekan-rekan pemuda, pemudi yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahannya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa. Dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker. Ibadah Kompelsus Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Jenry A. Tukaeja MTO. Untuk memulaikan ibadah, saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Kita akan mengangkat pujian sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kembali kita akan mengagungkan Tuhan dalam kidung pujian Kurum Masuk Ruang Maha Kudus. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, tentu kita harus mengakui bahwa baik secara sengaja ataupun tidak kita sengaja, kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama, terlebih kita sudah menyakiti hati Tuhan. Karena itu dalam persekutuan ibadah Kompelsus Pemuda saat ini, kita akan mengaku kan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, mengaku dosa, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, di hadapan kekudusan-Mu kami mengaku bahwa sebagai anak-anak muda, ketika Tuhan berkenan mengizinkan kami menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Baik itu lewat perkataan, pikiran, dan juga dalam perbuatan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, dan baharui hidup kami, agar persekutuan kami saat ini boleh layak di hadapan kekudusan-Mu. Ini kami yang mengaku dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengagungkan Tuhan dalam kidung pujian, miringkanlah telingamu ya Allah.
bagi kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kembali kita mengagungkan Tuhan di dalam Kidung PKJ nomor 216 bait pertama. Kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk di dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan melakukan kidung pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan. Terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-45, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Kejadian 45 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Bagian Alkitab ini cukup panjang. Namun sebelum kita membacanya, kita akan minta pertolongan dari Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita memohon campur tangan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Saat ini ya Bapa, ada kerinduan di hati kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan kami datang memohon dengan penuh kerendahan hati. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga baik hamba-Mu maupun kami Kompelsus pemuda yang mengikuti ibadah ini sungguh-sungguh dapat memahami maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Selengkapnya firman Tuhan dikatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu.
Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluklah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahwa dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang boleh membaca, mendengar, dan yang akan merenungkan firman Tuhan. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Sebelum kita jauh merenungkan bagian Alkitab yang dapat dikatakan cukup panjang ini, Pak Pendeta ingin bertanya kepada kita. Karena kalian ada di rumah, tentu jawabannya tidak bisa Pak Pendeta dengar langsung. Tetapi Pak Pendeta berharap kalian akan menjawab dengan hati yang tulus, dengan iman yang kalian miliki hari ini. Pertanyaannya begini, percayakah kalian bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang maha kuasa?
Percayakah kalian bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Kalau kalian percaya bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kuasanya tidak terbatas, maka kalian juga harus percaya bahwa dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu, Allah mampu melakukan berbagai perkara dari setiap peristiwa yang terjadi. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka kita pun harus percaya bahwa Allah bisa bekerja, Allah bisa bertindak lewat setiap persoalan, lewat setiap masalah, lewat setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Apakah peristiwa itu mungkin bagi manusia disebut sebagai bencana atau malapetaka? Tetapi di dalam iman kita harus yakin bahwa Allah bisa bekerja di dalam malapetaka sekalipun. Kalau kalian sungguh percaya, maka itulah yang sebenarnya yang terungkap dari kisah Yusuf. Kita telah membaca Kejadian pasal 45 ini, mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-28. Sebenarnya bagian yang kita baca ini adalah bagian akhir, dapat dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf berjumpa dengan Yusuf yang telah sekian lama tidak mereka jumpai atau dapat dikatakan hilang. Nah, dalam kisah Yusuf kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja lewat seorang pemuda. Lewat seorang pemuda. Kita boleh melihat bagaimana ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjaminkan kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dari sini kita boleh melihat walaupun apa yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai malapetaka, sebagai musibah, tetapi dalam hal yang mungkin bagi manusia dikatakan sebagai malapetaka, di situ Allah bekerja untuk menjamin kelanjutan kehidupan satu bangsa. Namun kita perlu melihat sebelum Allah mewujudkan rencananya, Allah mempersiapkan, sekali lagi Allah mempersiapkan seorang muda yang bernama Yusuf. Proses Allah dapat dikatakan tidak bersahabat. Proses Allah dapat dikatakan, ya kalau mau bilang secara manusia, jahat, kasar. Dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam kitab Kejadian, sebelum pasal 45 ini, kita boleh melihat bagaimana Allah berproses dalam kehidupan Yusuf. Yusuf sebagai informasi adalah anak ke-11 dari Yakub. Anak ke-11. Yakub punya 13 orang anak. Ada satu perempuan yang namanya Dina. Tetapi dalam budaya Timur Tengah kuno, seorang perempuan tidak dihitung. Minta maaf yang perempuan. Bukan Pak Pendeta tidak hitung, Alkitab dalam budayanya seperti itu. Jadi cuma dihitung Yusuf dan yang paling terakhir yang ke-12 Benyamin. Jadi Yusuf adalah anak yang ke-11. Lahir ibunya namanya Rahel. Jadi Yakub ini punya 4 istri. Dan Rahel ini dapat dikatakan istri terakhir. Sebenarnya ini kalau bicara anak muda, Rahel ini yang cinta pertamanya Yakub. Ketika dia tinggal bersama mertuanya Laban.
Cuma ya begitulah perjalanan. Akhirnya Rahel datang terakhir. Kemudian dia memperoleh 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf anak mama, anak papa. Boleh dikatakan kalau zaman sekarang disebut anak manja. Bukan mandi jarang ya, anak yang sangat manja. Tentu ada di antara kalian yang juga mendapat prioritas di rumah. Disebut sebagai anak mama dan anak papa. Pak Pendeta tidak mau bilang siapa, rasa-rasa diri jo sendiri. Siapa yang jadi anak mama, siapa yang jadi anak papa. Jadi Yusuf adalah anak mama, anak papa. Kita boleh melihat bagaimana Yusuf menjadi anak yang sangat istimewa. Sehingga apa yang terjadi? Membuat saudara-saudaranya iri. Jadi proses ketika Allah bekerja, ketika saudara-saudaranya membenci dia, Yusuf menerima kebencian itu. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya membenci dia, iri kepadanya. Selanjutnya apa yang terjadi? Mereka membuat rencana untuk membunuh Yusuf. Proses selanjutnya yang Allah gunakan adalah Yusuf dibuang ke dalam sumur yang tidak berair. Kemudian selanjutnya Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar dari Midian. Kalian bisa baca itu pada pasal yang ke-37. Jadi Yusuf dibuang di sumur. Dia sudah menerima cacian makian dari saudara-saudaranya, kebencian. Kemudian dia dijual kepada para saudagar Midian. Selanjutnya apa yang dialami Yusuf? Yusuf kemudian dijual lagi. Kasihan sekali ini Yusuf. Dijual lagi. Kepada siapa? Kepada Potifar, seorang pembesar di Mesir. Jadi saudagar-saudagar Midian menjual lagi Yusuf kepada Potifar. Jadi Yusuf tinggal di Mesir sebagai pembantu, sebagai budak. Di rumah Potifar, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dibilang Yusuf akan memperkosa dia. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, semua proses ini yang dialami Yusuf yang sangat menyakitkan, mungkin tidak pernah dialami oleh Kompelsus Pemuda. Dibenci oleh saudara-saudara, dibuang dalam sumur, dijual kepada saudagar-saudagar dari Midian, kemudian dijual kepada Potifar, dihina oleh istri Potifar, bahkan difitnah, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Proses yang menyakitkan ini digunakan Allah dengan begitu luar biasa. Sekali lagi Pak Pendeta mau ingatkan, di awal tadi ketika kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maka kita percaya kuasa yang tidak terbatas itu mampu bekerja dalam segala situasi. Kuasa yang maha besar itu mampu bekerja dalam segala situasi. Jadi proses yang menurut orang lain mungkin itu musibah, mungkin itu bencana, tetapi itu semua dipakai Allah untuk memproses anak mama ini, memproses anak papa ini untuk menjadi orang hebat. Nah, selanjutnya kita boleh melihat karena Yusuf setia, maka Allah mempercayakan mulai dari perkara kecil, selanjutnya dia semakin dipercaya dan dia semakin besar dalam perjalanan hidup dan karirnya. Kita mungkin bertanya, kenapa Yusuf bisa seperti itu? Dia bisa menjadi orang muda yang tangguh, dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi sebuah, saya mau katakan, sebuah bencana besar, yaitu kelaparan selama 7 tahun di Mesir. Bahkan di Timur Tengah waktu itu. Karena tanah Kanaan mendapat imbas. Hanya di Mesir ada makanan. Semua orang berbondong-bondong ke Mesir.
Mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yang pertama yang boleh kita lihat, Yusuf tidak menyimpan dendam. Dari setiap persoalan yang terjadi, dia tidak dendam, dia tidak marah. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan Kompelsus Pemuda? Pak Pendeta tidak mau menunjuk siapa, orang rasa-rasa diri saja. Pasti ada di antara kita yang masih menyimpan dendam. Dendam kepada teman, yang paling bahaya kepada orang tua. Hati-hati. Yusuf menjadi besar karena dia tidak menyimpan dendam. Kita boleh melihat cerita ini ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah menfitnah dia, yang telah membuang dia, yang telah menjual dia. Dia sambut dengan tangis dan kerinduan bahwa dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Kemudian hal yang kedua, Yusuf setia dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyimpang dari imannya. Walaupun dia dijual di negeri asing, di tempat yang dapat dikatakan tidak seiman dengan dia, tetapi dia tetap memelihara imannya. Dia tetap menjaga kemurnian imannya. Itu hal yang kedua. Ketika Yusuf tidak dendam, ketika Yusuf terus menjaga imannya, maka apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf selalu mengarah kepada kebaikan. Itu yang terjadi, nyata lewat tindakan Yusuf. Jadi karena dia tidak dendam, dia terus mengasihi Tuhan, maka selanjutnya semua apa yang dilakukan Yusuf selalu berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ia diberkati. Dia disiapkan Tuhan untuk menghadapi bencana besar. Nah, Kompelsus Pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan yang ketiga datang kepada kita. Bagaimana kita melihat persoalan, pergumulan, masalah hidup yang kita hadapi sebagai orang muda hari ini? Apa tanggapan kita, apa respon kita dengan persoalan, dengan masalah, dengan pergumulan yang kita hadapi sebagai orang muda? Apakah kita bersikap seperti Yusuf? Selalu berpikir positif, setia dengan Tuhan, tidak menyimpan dendam? Ataukah sebaliknya, kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak adil? Saya so rajin pergi gereja, saya terlibat dalam kepengurusan pemuda, banyak hal yang sudah saya lakukan. Kenapa saya ini seperti tidak diperhatikan Tuhan? Pak Pendeta masih ingat beberapa waktu yang lalu ada teman kalian, seorang pemuda yang memposting cerita tentang dua pemuda yang berbicara di Dego-Dego. Kalau yang pernah baca postingan pasti malam ini tersenyum. Pak Pendeta cuma mau ulang DP cerita. DP teman pemuda yang satu bilang, saya ini barangkali sotik disayang Tuhan. DP teman satu yang bagitar langsung lapas DP gitar. Dia kaget. Soalnya dia bilang kita ini so berdoa. Tiap hari saya berdoa. Pagi, siang, malam, saya berdoa. Tetapi, sampai doa tidak dijawab. DP teman ini serius sekali. Dia bertanya ulang, ngana berdoa di mana? Dia bilang kita berdoa di FB. Pak Pendeta tergelitik dengan cerita ini. DP teman bilang, ngana memang bodoh sekali. Kalau bahasa Inggris bilang, ngana ini ponga. Kenapa ngana berdoa di FB? Berdoa itu di gereja, di rumah. Kalau Tuhan Yesus bilang di mana? Di kamar. Tutup pintu, tutup jendela, tidak perlu orang tahu.
Tapi hari ini, orang harus akui, orang P2, orang so promosikan. Jujur Pak Pendeta bilang, orang so salah berdoa. Salah. Salah sekali orang berdoa. Kenapa? Karena orang so promosikan. Sampai mungkin kesimpulan yang orang dapat, barangkali Tuhan so sayang sama saya. Pagi, siang, malam berdoa, tapi di FB. Baca Matius, Injil Matius mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan lewat Injil Matius. Kalau mau berdoa bagaimana? Masuk ke kamar, tutup pintu, berbicara kepada Allah yang tersembunyi itu. Sehingga Allah yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu secara sembunyi juga, secara diam-diam juga. Kalian bisa bayangkan kalau Allah mengaruniakan mobil dan langsung dia banting dari surga itu mobil sama kamu, baru kontainer lagi yang dikasih akan. Apa yang terjadi? Tidak sempat ngeliat itu mobil, karena so mati duluan. Kalau Allah banting itu berkat satu karung baras macam banting kartu, peta genre ini baras, pus, mati. Tetapi cara Allah luar biasa. Pelan, tetapi pasti. Itu yang terjadi. Karena itu kita orang harus sabar. Proses itu menentukan hasil. Ya, sehingga orang bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Nah oleh karena itu, kalaupun kalian menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mari kita berdiri di posisi Yusuf. Melihat proses itu digunakan Tuhan untuk mendewasakan kita. Sehingga apa? Sehingga kita mampu menjadi sarana Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk disiapkan menghadapi apa? Menghadapi persoalan besar yang mungkin sementara kita hadapi saat ini. Kalau Yusuf bilang baru 2 tahun kelaparan terjadi, masih ada 5 tahun lagi. Sekarang pertanyaan bagi kita, ini corona baru berapa bulan? 3, 4, atau 6? Kalau firman Tuhan bilang ini malam masih ada 2 tahun atau 5 tahun lagi, siapa yang mau dipersiapkan? Kalianlah yang akan dipersiapkan untuk menjadi sarana Allah menyatakan keselamatan bagi siapa? Bagi keluarga dan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Kompelsus pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil melakukan NKB nomor 208. Kita akan bersuka.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh Engkau terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya kami sebagai Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami pun berterima kasih untuk firman yang boleh menjadi bagian dalam persekutuan kami. Ajar kami untuk dapat menjadi seperti Yusuf. Walaupun pada awalnya ia adalah seorang muda yang manja, seorang muda yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan telah memproses dia dengan cara yang luar biasa. Menggunakan persoalan, pergumulan, masalah hidup, mendewasakan dia dalam iman percayanya. Sehingga akhirnya dalam menjalani kehidupan, dia tetap setia kepada Allah. Dia tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Bahkan dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bapa kekal di surga, kalau saat ini kami sebagai Kompelsus Pemuda ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam persoalan-persoalan, ajar kami untuk memahami setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan sebagai proses dari Allah untuk mendewasakan kami, agar sungguh-sungguh kami boleh dipersiapkan untuk menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang siap menjadi alat Tuhan untuk menyatakan keselamatan bagi keluarga dan juga bagi dunia di mana kami hidup dan berkarya. Bapa kekal di surga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi Kompelsus Pemuda yang boleh memberi diri untuk menyatakan pelayanan, baik lewat tim multimedia, lewat pemain musik yang Tuhan telah nyatakan dalam ibadah saat ini, teman-teman yang memberi diri sebagai kantoria, biarlah Tuhan akan selalu memberkati kami, memberikan kami sukacita dan semangat untuk kami dapat menjalani hidup, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami hanya mau bawa dan pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami percaya semua yang baik yang kami pikirkan, semua yang baik yang akan kami lakukan pasti akan diberkati Tuhan. Bapa kekal di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua dan seluruh kaum keluarga kami. Jika sampai saat ini kami masih menyimpan amarah, menyimpan dendam, kami mohon ampun. Biarlah Tuhan akan melepaskan kami dari sakit hati, dari dendam, sehingga itu tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk kami diberkati Tuhan. Bapa kekal di surga, berkati orang-orang yang kami kasihi dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk keberadaan seluruh anggota Kompelsus Pemuda yang ada di wilayah 1 sampai dengan wilayah 7 yang ada dalam persekutuan Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, dan mungkin juga Kompelsus Pemuda yang mengikuti ibadah saat ini. Engkau berkati kami, berikan kami sukacita untuk terus melayani Tuhan, memberikan diri yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa kekal di surga, di malam ini kami telah memberikan persembahan. Kami tahu semua yang kami berikan kepada Tuhan, baik uang, tenaga, pikiran, adalah semua berasal dari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan ketulusan hati, Tuhan pasti menerima dan memberkatinya. Ini kami yang berdoa Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Sambut kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali disilakan bagi kita untuk berdiri. Kita melakukan lagu penutup, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Kita akan mengakhiri persekutuan kita, tetapi tanggung jawab kita akan segera kita lanjutkan untuk menyatakan kesaksian bagi dunia di mana kita hidup dan berkarya. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan masa muda kita, mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.